Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram kita dan sudah menyelesaikan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kitab Jinayat atau kriminal-kriminal bila terjadi, dan bagaimana memang dalam Islam ada qisas, ada unsur balasan. Kalau seseorang menonjok orang lain jatuh giginya maka dibalas yang sama. Kita akan masuk sekarang bab tentang diat atau denda yang harus dibayar kalau seandainya ada orang lain yang membunuh seseorang. Misalnya si A membunuh si B, maka saat si B meninggal, walinya, keluarganya si B punya hak menuntut dua hal. Yang pertama, si A dibunuh juga dengan cara dipenggal. Mungkin kalau sekarang juga ada tembak mati dan segala macam. Pokoknya dalam Islam dikisos, dipenggal lehernya. Atau keluarga nuntut untuk dibayar dia, denda. Misal 10 juta, 20 juta, 100 juta tergantung kesepakatan. Nah ini hadis-hadis bab ini khusus masalah diat. Ya. Denda-denda tadi yang dibayar kepada wali orang yang meninggal. Hadis yang pertama dalam bab kita ini adalah hadis 1006. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yaman. فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية 100 من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين دية وفي الذكر دية وفي البيضتين دية وفي بيضتين الدية وفي الصلب دية وفي العينين دية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمونة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنكلة 15 من الإبل وفي كل أسبوع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل وفي السن 5 من الإبل وفي الموضحة 5 من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. Terjemahannya, bahwasanya Nabi SAW menulis kepada penduduk Yaman. Cukup panjang hadisnya, di antara potongannya adalah beliau menyebutkan hadis tersebut, maksudnya perawi hadis ini Amr bin Hazm radhiyallahu anhum. Di dalamnya adalah sesungguhnya kata Nabi SAW kepada penduduk Yaman, barang siapa yang terbukti membunuh seorang mukmin yang tidak bersalah, sengaja dia bunuh orang mukmin tidak bersalah, maka ketentuan hukumnya adalah qisas. Dia dipenggal lehernya. Kecuali jika wali korban merelakan. Tadi sudah saya jelaskan. Si A bunuh si B. B mati. Maka sekarang yang menentukan adalah keluarganya si B. Apakah dia dikisos, dibunuh juga si A, atau dia bayar denda. Kata beliau di sini, hukumnya kisos kecuali wali korban merelakannya. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, pada jiwa terdapat dia 100 ekor unta. Jadi ini ukuran dari Nabi SAW bahwasanya orang kalau membunuh orang lain, kalau dia tidak jadi dikisos, maka dia bayar 100 ekor unta. Pada hidung yang sengaja dipotong terdapat dia. Pada lisan atau pada lidah yang dipotong terdapat dia. Pada dua bibir terdapat dia. Pada kemaluan terdapat dia. Pada dua buah biji kemaluan terdapat dia. Pada tulang sulbi terdapat dia. Kalau dipatahkan retak tulangnya,
Pada sepasang mata terdapat dia. Pada satu kaki terdapat setengah dia. Pada makmumah terdapat sepertiga dia. Dan di situ ada putuan nomor 1843. Ini semua riwayat-riwayat disahihkan oleh Syekh Albani. Pada Jaifah terdapat sepertiga dia. Dan di situ ada sebutannya kalau makmun adalah luka yang sampai pada otak. Ya, tadi disebutkan kalau makmunah atau makmumah itu adalah ada footnote nomor 1851. Makmumah adalah luka yang sampai pada otak atau lapisan tipis di atasnya. Itu ada sepertiga dia. Pada Jaifah dan Jaifah di situ disebutkan juga adalah luka yang sampai ke dalam rongga perut atau rongga tubuh lainnya. Itu juga ada sepertiga dia. Pada munakkilah, dan munakkilah adalah luka yang memperlihatkan dan memecahkan tulang kepala. Terdapat dia 15 ekor unta. Pada masing-masing jari tangan dan kaki terdapat dia 10 ekor unta. Pada gigi terdapat dia 5 ekor unta. Pada mudihah terdapat dia 5 ekor unta. Dan mudihah adalah luka yang memperlihatkan tulang kepala. Mirip dengan tadi. Kalau tadi sempat pecah batok kepalanya, kalau ini adalah terlihat saja luka di bagian kepala, terkelupas misalnya. Ada 5 ekor unta. Kalau tadi munakhilah ya, yang sebelumnya itu yang terdapat 15 ekor unta kalau kepalanya atau tulang kepalanya pecah. Kalau hanya luka ya, sehingga berdarah bagian kepalanya 5 ekor unta. Dan sesungguhnya seorang laki-laki dibunuh dengan sebab pembunuhan perempuan, dan bagi pemilik emas 1000 dinar. 1000 dinar itu sama dengan setara kurang lebih 4,250 gram emas. 1000 dinar. Di sini dikatakan dan bagi pemilik emas 1000 dinar. Artinya untuk membayar sebagai dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Al-Marasil dan An-Nasai, juga Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Jarud dan Ahmad. Dan mereka berselisih dari sisi kesahihannya. Walaupun hadis ini disebutkan oleh Syekh Albani disahihkan karena sahih di ghairihi atau dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita. Yang pertama adalah surat Nabi SAW yang tertuju kepada penduduk Yaman, tapi dia berlaku umum walaupun khususnya untuk penduduk Yaman. Dan hadisnya sangat jelas. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja dan ada buktinya, maka dia dikisos, dipenggal lehernya. Kecuali keluarga korban memaafkan atau ridho. Tapi itu pun tetap orang yang membunuh jiwa tidak jadi dikisos. Dia harus membayar 100 ekor unta. Tentu 100 ekor unta ini teman-teman dilihat keadaannya, harganya pada waktu itu. Sekarang berapa harganya, tahun depan berapa, 10 tahun lagi berapa. Yang jelas dilihat kapan korban terbunuh dan tidak jadi dikisos oleh keluarga wali atau keluarga orang yang terbunuh ini, maka dia bayar 100 ekor unta. Kalau sampai hidung yang dipotong, terdapat juga dia. Ya. Di sini dia yang dimaksud adalah bisa masuk dalamnya 1 ekor unta. Ya, bisa juga masuk dalam istilah dia ini berarti dibayar juga 100 ekor unta. Ya. Karena dikatakan tadi sebelumnya sungguhnya pada jiwa terdapat dia 100 ekor unta. Lalu bersambung pada hidung terdapat dia. Berarti dia harus memberikan 100 ekor unta. Pada lidah terdapat dia. Kapan orang memotong lidah seseorang sehingga tidak bisa lagi berbicara, ada dia. Pada 2 buah bibir juga ada dia. Pada kemaluan yang dirusak, dipotong atau dirusak,
ada dia, atau dikebiri. Pada 2 buah pelir juga terdapat dia. Pada tulang sulbi terdapat dia. Dan sepasang mata terdapat dia. Semuanya ini yang dimaksud adalah diahnya sama dengan dia orang yang membunuh. Artinya 100 ekor unta. Pada satu kaki terdapat setengah dia. Kalau kakinya dipotong, dilumpuhkan, sebelah berarti 50 ekor unta. Sebelahnya lagi 50 ekor. Jadi kalau cuma satu berarti bayar setengah dia. Pada Ma'munah, dan kita sudah jelaskan tadi, Ma'munah luka yang sampai pada otak atau lapisan tipis di atasnya. Ini terdapat sepertiga dia. Berarti 100 ekor bagi 3, gitu kan. Pada Jaifah terdapat sepertiga dia. Ini sama, dibagi menjadi 3 dari 100 itu. Dan Jaifah adalah luka yang sampai ke rongga perut. Ditusuk dengan pisau atau besi tajam sampai akhirnya masuk ke dalam perutnya. Pada Munakkilah terdapat dia 15 ekor unta. Nah, kalau Munakkilah tadi sudah dijelaskan adalah pukulan luka yang memperlihatkan tulang kepala, artinya batok kepalanya sampai pecah. Dan pada masing-masing jari tangan dan kaki terdapat dia 10 ekor unta. Artinya kalau satu jari dipotong ya 10 ekor unta dia bayar. 2 ya berarti kali 20, kali 2, dan seterusnya. Setiap jadinya 10 ekor unta. Pada gigi, kalau orang tonjok orang, dia harus bayar 5 ekor unta. Jadi ini gampang sekali kaya ya. Tinggal ditonjok sama orang jatuh gigi satu, pasang gigi palsu dapat 5 ekor unta. Tapi ini contoh saja, jangan dilakukan ya. Pada mudiha, dan mudiha adalah luka di kepala tapi tidak sampai memecahkan batok kepala. Berdarah saja, dilempar batu misalnya. Itu terdapat juga 5 ekor unta. Jadi nggak boleh lempar-lempar sembarang orang. Ya. Dan sungguhnya seorang laki-laki dibunuh dengan sebab pembunuhan perempuan. Sama sebaliknya, perempuan juga bunuh laki-laki sama. Dan bagi pemilik emas 1000 dinar. Dan 1000 dinar sudah dijelaskan adalah setara dengan 4,250 gram emas. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sebagaimana saya bilang tadi, ada denda-denda dia bagi orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk merusak fisik orang lain. Oleh karena itu sudah kita jelaskan dari awal-awal bahasan kita dalam kitab jinayat. Kalau ada orang yang ajak berantem, jangan dilayani. Tinggalkan saja. Tapi kalau kita diserang, jelas-jelas kita membela diri, itu tidak kena. Tidak kena dia. Kita melawan, lalu kita tonjok dia, hidungnya patah lah, apalah dia jatuh, kepalanya berdarah, kita nggak dapat denda. Tapi kalau kita asalnya dari awal berantem, maka itu bisa kena. Siapa yang merusak, dia akan kena denda-denda ini. Ini bahaya sekali. Tonjok giginya jatuh 1, 5 unta. Patahin jari 1, 10 unta. Banyak sekali untanya nanti. Ya. Kalau 1 ekor unta harganya 100 juta, miliaran juga. Gitu kan. Dan semua ini tentu tujuannya untuk menjaga hubungan sesama manusia. Dan orang kalau makin bisa mengontrol emosinya, sementara dia mampu melampiaskan, justru puncak-puncak pahala di situ. Kita tidak buyar idenya, kita tetap bisa memecahkan permasalahan. Dan yang paling penting teman-teman, kita kalau sedang menghadapi masalah, kita harus bermuhasabah antara hubungan kita sama Allah. Ya, sebenarnya itu yang jadi masalah, hubungan kita sama Allah. Allah datangkan cobaan-cobaan di dunia ini karena ada masalah kita sama Allah. Kalau kita bertobat, beristighfar dengan nasuha, ini selesai semua. Sebenarnya kata kuncinya di situ. Banyak orang sibuk mencari jalan keluar di dunia, padahal di muka bumi ini. Padahal sebenarnya masalahnya di langit. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki semuanya kalau kita memang benar. Makanya jadikan sebagai bahan muhasabah kalau sedang ada cobaan. Selanjutnya hadis nomor 1007 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, diyatul khata'i akhmasan ishruna hiqqah wa ishruna jaza'ah wa ishruna banati makhadin wa ishruna banati labunin wa ishruna bani labun. Hadis ini artinya
dia pembunuhan yang salah. Kalau ada orang dia mau bunuh orang ternyata salah, orangnya keliru, tetap saja dia kena 1/5, 20 hiqqah, 20 jaza'ah, 20 banat makhut, ya, atau banat makhad, 20 banat labun, dan 20 bani labun. Ini semua terjemahannya ada tentunya di halaman setelahnya. Kalau teman-teman pegang buku, ada di foto nomor 1854. Yang dimaksud dengan hiqqah, ya 20 hiqqah adalah unta betina yang telah genap berumur 3 tahun dan masuk tahun keempat. Itu diistilahkan dengan hiqqah. Kalau ada orang membunuh, maka dia membayar 20 ekor hiqqah. Dan hiqqah unta dari 3 tahun sampai 4 tahun. Juga jaza'ah, 20 jaza'ah adalah unta betina yang telah genap berumur 4 tahun dan masuk tahun kelima. Jadi hiqqah 3 ke 4 tahun, jaza'ah dari 4 ke 5 tahun. Banat makhad adalah unta betina yang telah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Bani makhad adalah unta jantan yang telah genap berusia atau berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Banat labun adalah unta betina yang telah genap berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Bani labun adalah unta jantan yang telah genap berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Hadits ini dikuatkan lagi dengan riwayat yang lain. Disebutkan oleh Imam 4 dengan lafaz wa ishruna bani makhad badla bani labun, 20 bani makhad. Dan bani makhad tadi sudah disebutkan kalau dia adalah unta jantan yang telah genap berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Dan 20 bani makhad bisa diganti atau sebagai ganti 20 bani labun, artinya unta jantan yang telah genap berumur 2 tahun dan masuk 3 tahun. Sanad yang pertama lebih kuat, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalan yang lain secara mauquf, dan ini sahih daripada, dan ini lebih sahih daripada riwayat itu marfu. Artinya hadis ini umumnya diterima oleh para ulama, hanya saja dalam buku kita ini karena ditahqiq Syekh Albani dilemahkan oleh beliau. Ya, dilemahkan oleh beliau. Kemudian dalam riwayat lain, saya bacakan dulu riwayat yang ketiganya, masih di nomor yang sama 1007. Diriwayatkan juga dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari jalan Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in. Dia mengatakan secara marfu kepada Nabi SAW atau diangkat ke Nabi SAW, ad-diyatu 30 hiqqah wa 30 jaza'ah wa 40 khalifah fi butuniha auladuha. Dia itu terdiri dari 30 hiqqah, 30 jaza'ah dan 40 khalifah, yakni unta yang di perutnya ada janinnya. Hadis ini hasan disebutkan oleh para ulama dan diterima umumnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau seseorang melakukan pelanggaran, membunuh secara tidak sengaja, maka dia membayar 1/5 daripada dia membunuh normal. Orang membunuh secara sengaja tadi, berapa dianya? 100 ekor unta. Kalau dibagi 5 jadi berapa? 20. Kalau ada orang membunuh secara tidak sengaja, dia tidak bermaksud, maka tetap dia tidak dikisos, tapi dia bayar dia. Dianya 1/5 dia orang bunuh sengaja. Tadi 100 ekor unta dibagi 5 jadi sisa 20. Dan bisa dipilih 20 hiqqah. Tadi hiqqah sudah dijelaskan adalah unta dari 3 tahun masuk 4 tahun. 20 jaza'ah, unta yang sudah genap 4 masuk 5 tahun. Atau banat makhad, atau unta betina yang telah genap berumur 1 tahun masuk 2 tahun. Atau bisa 20 bani makhad, unta jantan yang telah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Atau banat labun, unta betina yang telah genap berumur 2 tahun dan masuk 3 tahun. Atau bani labun,
unta jantan yang telah genap berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Jadi ini adalah pilihan-pilihannya. Bisa dipilih, yang penting dendahnya 1/5 dari ya, dia 100 ekor unta tadi. Kalau riwayat yang terakhir tadi, dia itu terdiri dari 30 hiqqah, 30 jaza'ah, dan 40 khalifah, yakni unta yang di perutnya ada janinnya. Ini juga riwayat menguatkan riwayat sebelumnya, hanya saja berbeda jumlahnya. Dan riwayat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani di sini adalah riwayat yang sebelumnya, tentang 1/5 dari dia normal. Kalau membunuh orang secara sengaja, dia normal, maka 100 ekor unta. Kalau dia bunuh secara tidak sengaja, maka 1/5-nya, berarti cuma 20 ekor unta. Hanya saja Nabi sebutkan pilihan-pilihannya. Hanya unta yang 1 tahun masuk 2 tahun, baik jantan atau betina, atau unta 2 tahun masuk 3 tahun, itu juga jantan atau betina. Kemudian masuk setelahnya yang betina saja atau hiqqah, itu 3 tahun masuk 4 tahun, atau jaza'ah 4 tahun masuk 5 tahun. Ini semua unta betina yang besar. Ya, ini adalah unta betina yang besar. Maka ini pilihannya. Berarti jumlah 20 lebih diprioritaskan ulama daripada 30. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau kita mau satukan, maka jumlah minimalnya 20 ekor unta sebagai dendahnya. Kalau dia mau maksimal 30 ekor unta. Keluarga orang yang meninggal pun tidak boleh minta lebih daripada itu. Hanya berkisar antara 20 sampai 30 ekor unta. Dan Nabi SAW sudah tentukan umurnya di sini. Berarti umur unta itu jelas juga harganya. Sampai sekarang orang kalau menjual unta itu biasanya dengan umurnya. Ya. Sehingga orang tahu, oh al-haqqa itu umur 3 tahun sampai 4 tahun unta harganya berapa. Ya al-jaza'ah yang 4 tahun sampai 5 tahun harganya berapa. Gitu kan. Yang tadi 1 tahun sampai 2 tahun, atau bani makhat, ya, atau banat makhat, ini semua juga harganya jelas, dan seterusnya. Hadis selanjutnya nomor 1008 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna a'tan nasi ala Allahi thalath, man qatala fi haramillah, au qatala ghaira qatili, au qatala li dhahlil jahiliyah. Sesungguhnya orang yang paling takabur bagi Allah adalah 3 orang. Orang yang membunuh di tanah haram Allah. Dan yang kedua, membunuh yang bukan pembunuhnya, atau membunuh karena dendam jahiliyah. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan Ibnu Hibban nomor 3, jilid 13 halaman 342. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Allah sangat murka dengan para pembunuh, terutama 3 ini. Ini terutama 3 ini. Kalau yang pertama adalah Allah murka dengan orang yang membunuh di wilayah haram. Di Mekah, di Madinah, ini nggak boleh sama sekali. Bahkan kita tahu di daerah haram tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewannya, tidak boleh diburu buruannya, dan tidak boleh diambil luqatahnya, barang temuannya. Kecuali dia mau iklankan di musim haji dan atau musim umrah, dan kalau dia tidak bisa, maka dia serahkan kepada pemimpin atau pemerintah setempat di lokasi itu. Kemudian yang kedua, Allah murka sekali dengan orang yang sengaja membunuh yang bukan pembunuhnya. Ini contoh kasus misalnya si A membunuh si B. Suku si A membunuh si B. Lalu suku si B jengkel marah menyerang suku A sehingga banyak yang terbunuh selain pembunuh. Makanya dimaksud membunuh orang yang bukan pembunuhnya. Semestinya suku si B menyurat kepada suku A, kalau si fulan telah membunuh suku kami, orang dari suku kami. Ini buktinya, ini fotonya segala macam, maka dia harus diserahkan. Kalau diserahkan alhamdulillah, kalau tidak maka baru ditangani oleh pemerintah gitu ya. Maka itu harusnya, dan tidak boleh membunuh yang bukan pembunuhnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang membunuh dengan hawa nafsu atau dendam jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu suka membunuh, misalnya di zaman Mekah, fasa Mekah dulu, kalau ada orang membunuh adiknya,
terus dia bunuh pembunuh adiknya itu. Tidak cukup. Nanti dia ketemu sama saudaranya yang lain, dibunuh juga. Ketemu ayahnya, dibunuh juga. Ini namanya membunuh dengan cara jahiliyah. Gak boleh. Islam sudah menetapkan kisos. Kalau ada orang mau dipenggal lehernya karena dia membunuh, didatangkan. Saya sudah kasih contoh tuh hari. Di sebelah kanannya ada walinya orang yang dibunuh. Ya, ini ya, yang bunuh istrimu, suamimu, anakmu, ini orangnya. Kami akan hukum sekarang. Kami akan hukum sekarang. Maka harusnya kamu ya, lihat, tidak ada hubungannya sama istrinya, sama anaknya, sama saudaranya, nggak ada. Ini orang yang salah. Jadi nggak ada dendam-dendam jahiliyah ini. Jelas ya. Dan ada orang subhanallah dendam itu berkelanjutan terus. Gara-gara satu orang pernah perang, maka dua suku ini berperang turun-temurun. Kalau kita rentet historinya hanya karena dulu ada dua orang yang bertengkar, dulu pernah ada dua orang yang saling mencaci maki dan seterusnya. Hadis nomor 109 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna diyatal khata'i shibhil amd, maka nabi sauti wal asa, mi'atun minal ibil, minha arba'una fi butuniha auladuha." Ketahuilah bahwa dia pembunuhan yang salah yang menyerupai kesengajaan, yakni terjadi dengan cambuk atau tongkat, adalah 100 ekor unta, diantaranya 40 unta yang di dalam perutnya ada anak bunting. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini disebutkan Abu Dawud jadi 4 halaman 185, An-Nasai jadi 8 halaman 40, Ibnu Majah jadi 2 halaman 87 dan Ibnu Hibban jadi 13 halaman 365. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita perbedaan dasar. Ada tadi orang membunuh secara sengaja mutlak 100 ekor unta. Ada orang yang membunuh tidak sengaja. Berapa tadi diahnya? 20, 1/5 dari ini. Kalau ada orang di tengah-tengah membunuh tapi lebih cenderung sepertinya sengaja. Salah satu contohnya Nabi sebutkan di sini, dia menggunakan alat. Kalau dia memukul orang dengan menggunakan alat, kayu, tongkat tadi disebutkan sini ya, cambuk, yang kemungkinan memang itu bisa mematikan, maka hukumnya adalah hukum membunuh secara sengaja. Makanya di sini dikenakan denda 100 ekor unta. Bahkan lebih berat lagi. Lebih berat daripada orang membunuh sengaja, karena ini samar. Kalau tadi membunuh secara sengaja 100 ekor unta. Mau jantan, mau betina, nggak ada masalah. Tapi kalau ini enggak, 100 ekor unta ditambah, maksudnya diantaranya dari 100 itu 40 ekor harus unta betina yang sudah hamil. Ada janinnya di dalam. Harganya lebih mahal biasanya. Kenapa? Karena dianggap kata sebagian ulama, dia berusaha untuk membunuh sebenarnya, tapi dia mengelabui keadaan. Terbukti dia menggunakan alat. Ini hadis yang dimaksud tadi yang baru kita bahas ya. Ada di situ putut nomor 1859. Saya lihat ada hadis yang mirip dengan hadis sebelumnya ya, nomor 1008. Tapi saya tidak sempat baca, saya bacakan dulu di halaman 646. Abghadun nasi ilallahi thalath, mulhidun fil haram wa mubtagi fil islami sunnatal jahiliyah wa muttalibu damim bri'in bighairi haqqin liyuharika atau liyuharika damah. Orang yang paling dibenci oleh Allah ada 3. Orang yang melanggar kehormatan di tanah suci, yang sifatnya apapun itu termasuk membunuh, berzina dan segala macam. Yang kedua, orang yang menginginkan jalan hidup jahiliyah dalam Islam. Kita sudah tahu hukum Islam tapi dia masih pilih perbuatan dosa. Dan yang ketiga adalah orang yang menuntut darah seseorang tanpa hak untuk mengalirkan darahnya. Artinya orang dijadikan kambing hitam atau korban supaya dijadikan korban, dihukum atau dikisos atau dihukum mati. Ini penguat tadi hadis nomor 100 atau 1008 yang belum sempat kita baca ya. Alhamdulillah sudah kita baca sekarang, dan 1009 juga sudah. Kita pindah kepada 1010. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, hadhihi wa hadhihi sawa
yakni al-khinsari wal ibham. Nabi SAW mengangkat jari beliau, ya, kelingking sama ibu jari. Nabi SAW mengangkat keduanya sambil mengatakan, ini sama ini hukumnya sama. Kapan rusak, patah, terpotong 10 ekor unta. Nabi SAW menjelaskan dengan hadis ini dengan isyaratnya beliau. Khinsar, yaitu artinya jari kelingking, sementara ibham adalah ibu jari. Sedangkan pada riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, al-asabi'u sawa, wal asnanu sawa, wathaniyatu wad-darsu sawa. Jari-jari itu hukumnya semua sama. Gigi itu semuanya sama. Mau gigi kecil, gigi taring, gigi besar, segala macam sama. Gigi depan dan geraham juga adalah sama. Ini juga menandakan setiap gigi tadi ada dendahnya sendiri. Ya, sudah disebutkan di hadis yang sebelumnya tadi ya. Masalah pada gigi ada 5 ekor unta. Saya memastikan ini. Nabi SAW memastikan dalam hadis ini bahwasanya semua gigi sama. Baik gigi depan, gigi geraham, ya, giginya lebih kecil, giginya besar, tetap sama saja hukumnya. Juga dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan diyatu asabi'il yadaini war rijlaini sawa asyru minal ibil li kulli isba'. Tiap atau dia jari kedua kaki dan tangan atau dia jari kedua tangan dan kaki itu sama. 10 unta untuk masing-masing jari. Ya, jadi kaki sama tangan sama kalau sampai rusak. Hadis nomor 1011 dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhum ajma'in, beliau mengatakan atau menyatakan marfu' kepada Nabi SAW atau disampaikan kepada Nabi SAW, beliau bersabda, man tatabbaba walam yakun bitibbi ma'rufa fa asaba nafsan fama dunaha fahuwa dhamin. Ini hadis sebelum saya terjemahkan, kurang lebih kalau kita kasih judul, jangan pura-pura jadi tabib atau dokter. Karena kalau sampai bukan bidangnya, baru dia ngaku-ngaku, maka ada kisos. Ya. Dikatakan Nabi SAW, barang siapa yang mengaku mampu mengobati, padahal dia tidak diketahui mampu mengobati, lalu dia menghilangkan nyawa, dan yang lebih ringan darinya, maka dia bertanggung jawab. Kapan orang itu mati, berarti dia dikisos juga. Atau kena dia tadi denda yang harus dibayar kepada kerabatnya. Hadis ini Hasan di ghairi, diriwayatkan Abu Daud jilid 4 halaman 195, An-Nasai jilid 8 halaman 52, Darul Qutni jilid 3 halaman 196 dan Al-Hakim jilid 4 halaman 212. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya apapun yang menjadi penyebab seseorang itu meninggal, celaka, ya, maka yang menjadi penyebabnya itu bertanggung jawab. Masuk dalam sini orang yang berpura-pura menjadi tabib. Ya. Tentu di sini juga masuk dalamnya orang-orang yang menjadi tabib atau dokter tapi ijazahnya palsu. Mungkin dia cuma bayar dapat ijazah, akhirnya dia gunakan, gitu kan? Dia mengobati orang, hanya orang jadi korban. Berbeda hukumnya, mungkin tetap salah kalau ada orang punya ijazah tapi dia tidak pakai. Dia cuma bayar, cuma sekedar titel saja. Itu berbeda dengan orang yang memang dipakai sama dia, kemudian terjadilah kecelakaan pada pasiennya. Tentu yang pertama juga salah. Tetapi yang kedua ini parah, karena dia harus kena kisos. Kalau orang sampai mati ya jadi kisos juga. Hadis selanjutnya di nomor 1012 juga masih dari sahabat yang sama, Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhu ajma'in, bahwasanya Nabi SAW bersabda, fil mawadhihi khamsun minal ibil. Pada mudhiha diatnya masing-masing 5 ekor unta. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Mudhiha itu adalah kepala yang sampai pecah batok kepalanya ya. Sebagaimana tadi disebutkan itu di halaman di halaman 642 ya. Dipotong nomor 1851 itu bisa ditandakan mudhiha adalah luka yang memperlihatkan tulang kepala. Kalau orang sampai memukul kepala orang dan pecah batok kepalanya,
maka dia harus membayar unta 5. Wal asabi'u sawa kulluhunna ashrun minal ibil. Dan Imam Ahmad menambahkan jari-jari semua sama, masing-masing 10 unta. Ini sudah kita jelaskan dari sebelumnya. Kita lanjutkan 1013. Juga dari sama Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu ajma'in, Rasulullah SAW bersabda, aklu ahli dhimmati nisfu aklil muslimin. Diyahnya ahli dhimmah adalah setengah diyahnya kaum muslimin. Hadis riwayat Ahmad jadi 2 halaman 189 dan 215. Artinya kalau ada orang muslim dia bunuh orang kafir, tapi orang kafir itu di bawah naungan pemerintah Islam. Kan tadi kalau sengaja membunuh orang mukmin muslim, dendanya atau dianya 100 ekor unta. Kalau yang dia bunuh orang kafir, setengahnya 50 ekor unta. Jadi tidak sama antara denda muslim sama denda orang kafir. Dalam lafaz Abu Dawud dikatakan diyatul mu'ahadi nisfu diyatil hur. Dianya mu'ahad, ya, kalau ahli zimmah adalah orang non muslim di bawah naungan pemerintah Islam. Kalau mu'ahad adalah orang kafir yang punya perdamaian, perjanjian damai sama umat Islam. Jadi perbedaan istilah saja. Diatnya mu'ahad, jadi orang kafir misalnya di wilayah orang kafir, tapi negaranya punya kesepakatan damai dengan negara Islam, lalu ada orang muslim datang membunuhnya, maka tetap dia bayar dia adalah setengah diatnya orang merdeka. Hadis ini riwayat Ahmad, tadi sudah saya sebutkan, jadi 2 halaman 185 dan 224. Juga dalam riwayat An-Nasa'i, aklul mar'ati mithlu akli rajuli hatta yablugha thulutha min diyatiha. Diatnya wanita sama dengan diatnya laki-laki sampai mencapai 1/3 diatnya. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, itu hadis ini diriwayatkan Nasai jilid 8 halaman 44. Hadis-hadis ini menggabungkan kepada kita tentang ahli zimmah, mu'ahad dan juga perempuan. Kalau ahli zimmah mirip dengan sabda Nabi SAW, man ada zimmiyan kuntu lahu khasiman yawmal qiyamah. Siapa yang menyakiti ahli zimmi, maka dia akan jadi musuhku hari kiamat. Dan zimmi, orang non muslim di bawah naungan pemerintah Islam. Ya. Jadi mirip dengan kayak kita orang non muslim yang berwarga negara Indonesia misalnya. Maka itu disebut dengan ahli zimmah. Kemudian mu'ahad adalah sekali lagi orang non muslim yang tinggal di negaranya mereka, kemudian punya perjanjian damai dengan umat Islam. Seperti kasus waktu itu ada perdamaian damai antara Nabi SAW dengan penduduk atau masyarakat Mekah. Ya, di awal-awal Islam sebelum pembebasan kota Mekah. Maka namanya mu'ahad. Dan ini juga tidak boleh dibunuh. Ya, kalau sampai ada orang muslim bunuh dan dia tidak taubat, kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarihi raihatal jannah wa inna riha la tujatu min masirati arba'ina kharifa. Sampai membunuh satu orang mu'ahad, orang kafir yang berada dalam perdamaian dengan umat Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga, dan bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun. Jadi maknanya Islam bukan menyebarkan kerusakan, walaupun orang kafir nggak boleh dibunuh kecuali dasar hukumnya jelas. Itu juga riwayat An-Nasai tadi menambahkan bahwasanya khusus untuk hukuman, maka wanita disamakan dengan laki-laki. Jadi membunuh laki-laki atau membunuh perempuan sama diatnya. Walaupun di beberapa kasus yang lain perempuan tidak sama dengan laki-laki, seperti kesaksian misalnya. Kalau dalam Islam laki-laki cukup 2 untuk berikan kesaksian, kalau mau diganti perempuan maka 4 orang perempuan. Jadi kan, begitu disebutkan dalam Al-Quran. Itu kalau masalah kesaksian. Tapi kalau masalah pembayaran dia dalam kasus pembunuhan sama saja. Hadis selanjutnya 1014 juga dari beliau Amr bin Shu'aib, dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in. Rasulullah SAW bersabda, aklu shibhil amdi mughalladhun mithlu aklil amd wa la yuqtalu sahibah atau sahibu wa dhalika an yanzuwa syaitan fayakuna daman bainan nas fi ghairi dhaginatin wala hamlin silah. Diat pembunuhan yang menyerupai kesengajaan
tadi ya, yang ada di tengah-tengah. Karena dia dianggap sengaja mendekati sengaja karena pakai alat, tongkat, kayu, batu dan segala macam. Diat pembunuhan yang merupai kesengajaan diperberat seperti diat pembunuhan dengan sengaja. Namun pelakunya tidak dibunuh. Hal itu karena syaitan bertingkah pola sehingga tertumpahlah darah di antara manusia tanpa kebencian dan mengangkat senjata. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darul Qutni di jilid 3 halaman 95 dan dihasankan oleh Syekh Albani. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian bahwasanya orang kalau membunuh secara sengaja dia harus dikisos, dipenggal lehernya, atau wali orang yang terbunuh memberikan kesempatan bayar dia 100 ekor unta. Orang yang membunuh tidak sengaja sama sekali tidak tahu tapi tidak sengaja dan membunuh tetap membayar seperlimanya ya, 20-nya 20 ekor unta. Tapi orang yang sengaja dilihat orang yang tidak berada di tengah-tengah. Bisa dikatakan dia tidak sengaja, bisa juga dia sengaja. Kalau dia tidak menggunakan alat apa-apa, misalnya orang lagi jalan, gitu kan, terus kemudian dia nyandar di sebuah tempat, ternyata itu rapuh misalnya. Lalu kemudian rubuhlah yang dia sandar itu mungkin tembok tipis segala macam. Di dalamnya ada anak kecil, kena rubuhan bangunan tersebut, matilah. Dia tidak pernah niatkan itu kan. Nah, contoh, seperti ini dimasukkan dalam orang yang tidak sengaja. Ya, orang yang tidak tahu. Tapi kalau dia menggunakan alat, misalnya dia bercanda sama temannya, dua-duanya pakai toya, pakai pedang, terus kena temannya, mati. Maka dianggap dia sengaja. Ya, karena pasti dia sudah tahu kalau kena bisa mati nih. Maka itu masuk dalam sengaja, berarti dia harus bayar tadi 100 ekor unta, tetapi dia tidak dikisos. Walaupun keluarganya orang yang telah terbunuh mengatakan, enggak, kami juga mau dia nyawanya menylayang, nggak bisa. Karena dia dianggap tetap tidak sengaja. Ya, lagi bercanda sama temannya, lagi latihan, lagi segala macam, maka ini ya tidak masuk dalam kisos yang akan dipenggal lehernya, tapi dia tetap bayar dia. Tapi dianya lebih berat. 100 ekor unta, 40 ekornya harus betina yang ada janinnya di dalam. Dua hadis yang terakhir dalam bab kita ini dari hadis nomor 1015 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qatala rajulun rajulan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ala an-nabiyyu diyatahu 12,000. Seorang laki-laki membunuh laki-laki lain pada masa Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menjadikan diatnya 12.000. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di nomor jilid 4 halaman 185. Dan hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani tentunya ya. Yang dimaksud dengan 12.000 adalah 12.000 dirham. Tentu nanti dilihat kursnya pada zaman sekarang ya. Jadi hadis ini karena dia lemah, maka dia tidak bisa menggantikan posisi tadi orang yang membunuh harus bayar 100 ekor unta. Karena 100 ekor unta hadisnya kuat. Andai saja hadis ini juga kuat, berarti dia menjadi opsi. Bisa 100 ekor unta atau memberikan 12.000 dirham. Tapi karena ini hadisnya lemah, maka ditinggalkan kalau ada hadis yang sahih. Ya. Jadi hadis lemah itu hanya boleh dipakai dengan beberapa syarat. Yang paling pertama tidak boleh bentrok dengan hadis sahih. Hadis sahih mengatakan dendanya 100 ekor unta, ini mengatakan 12.000 dirham. Maka ini didahulukan karena ini lemah. Kalau dia sama-sama kuat, baru dilihat ini sebagai opsi atau pilihan. Tapi intinya di sini teman-teman ada denda atau diat terhadap orang yang sengaja membunuh orang lain. Kalau teman-teman berbicara masalah bunuh-membunuh ini, selain tadi hal yang kita katakan harusnya seseorang menghindari pertengkaran, juga memang teman-teman sekalian dia harus hati-hati sekali, dia harus membaca dalil-dalil tentang bahayanya orang membunuh. Apalagi kalau dia sampai membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, itu bahaya sekali. Ya. Masuk dalam masalah membunuh teman-teman menjadi penyebab dia terbunuh. Jadi walaupun orang yang cuma bayar orang lain, lalu preman itu membunuhnya, tetap dia kena. Karena dia yang menjadi penyebab, dia yang bayar, dia yang suruh segala macam.
Makanya jangan sampai masuk ke wilayah orang lain, udah nggak perlu. Hadis terakhir 1016 dari Abu Rimthah. Beliau berkata radhiyallahu anhu, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibni." Faqala man hadha? Faqultu ibni wa ashhadu bi. Faqala ama innahu la yajbi alaik wa la tajbi alaih. Aku datang kepada Nabi SAW bersama anakku, lalu beliau bertanya, siapa ini? Aku menjawab, anakku, dan aku bersaksi dengannya. Maka beliau SAW bersabda, ketahuilah bahwa dia tidak melakukan kejahatan yang dibebankan padamu, dan kamu tidak melakukan kejahatan yang dibebankan padanya. Hadis ini riwayat An-Nasai, serta juga Ibnu Huzaimah dan Ibnu Jarud. Hadis ini Abu Daud, ya, disebutkan oleh Ibnu Jarud di jilid 2 halaman 194, Abu Daud jilid 4168 dan An-Nasai jilid 8 halaman 53. Hadis ini memberikan jawaban kepada kita atau gambaran tentang dua hal. Yang pertama, tidak ada kesaksian orang tua buat anak, anak juga buat orang tua. Jadi nggak bisa untuk bawa ke pengadilan agama, ini anak saya jadi saksi, ini orang tua saya jadi saksi. Karena ini pasti saling membela. Yang kedua, kalau seandainya juga ada orang tetap mau libatkan anaknya atau orang tuanya, maka dia berdosa. Kenapa? Karena Nabi SAW bilang, perbuatanmu yang sama ayahnya tidak harus ditanggung oleh anakmu. Perbuatan anakmu tidak harus ditanggung oleh kamu. Itu menandakan memang masing-masing melakukan itu. Selain tidak ada kesaksian di antara keduanya, juga tidak boleh seseorang sengaja melibatkan orang lain yang tidak tahu menahu apa-apa, tapi karena fanatiknya, anak fanatik sama orang tuanya, orang tua fanatik sama anak, lalu kemudian dia bela ya anaknya atau orang tuanya. Ini sering terjadi ya. Pada saat orang mau cerai, pada saat orang lagi ribut, lalu dia libatkanlah orang tuanya. Nah, orang tuanya kadang-kadang kalau yang tidak paham agama, mereka cuma terbawa emosional, ego pribadi, akhirnya sampai menceraikan anaknya atau sampai dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka ini juga termasuk perbuatan dosa yang diancam oleh Nabi SAW. Ini tidak boleh. Makanya yang benar adalah sabda Nabi SAW pada saat seseorang yang bernama Fatimah mencuri, lalu para sahabat bimbang, dipotong nggak tangannya nih? Karena ini wanita terhormat di Mekah dulu, sekarang masuk Islam. Maka mereka mencari siapa di antara sahabat yang bisa melobih Nabi SAW supaya Nabi maafkan. Maka mereka temukan, waktu itu ada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia sama ayahnya sahabat dan terkenal dengan kekasih Nabi SAW, dua-duanya. Maka Usama masuk lalu mengatakan, ya Rasulullah, ada seseorang mencuri namanya Fatimah, gini-gini, dia punya kedudukan di Mekah, dia masuk Islam, tapi dia mencuri ya Rasulullah. Bisa nggak dicarikan jalan keluar lain, jangan dipotong tangannya. Maka Nabi SAW ajarkan kaidah penting. Jadi walaupun kita sayang sama anak kita, kalau dia salah hukum. Ya, maka Nabi SAW naik atas mimbar lalu setelah memuji Allah membaca salat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, telah sampai kepadaku bahwasanya ada seseorang di antara kalian yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, lalu dia mencuri dan tidak mau dipotong tangannya. Ketahuilah, andai saja Fatimah binti Muhammad, jangankan Fatimah itu, Fatimah anakku, kalau mencuri aku akan potong tangannya. Jadi artinya walaupun aku pemimpin, aku nabi, kalau terjadi pada anakku salah aku hukum. Apalagi orang lain gitu. Apalagi orang lain. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke bab selanjutnya, gugatan darah dan qasama. Kalau qasama ini ya, gugatan darah dan qasama. Qasama ini adalah ada footnote nomor 1872, sumpah yang dilakukan oleh keluarga orang yang terbunuh apabila mereka menuduh bahwa pembunuhnya adalah orang tertentu, namun mereka tidak memiliki bukti, atau dilakukan oleh orang yang dituduh apabila dia mengakui tuduhan tersebut. Gambarannya, seseorang ditemukan meninggal dan tidak diketahui pembunuhnya. Lalu keluarga orang yang terbunuh tersebut menuduh bahwa pelakunya adalah fulan karena ada beberapa indikasi, namun mereka tidak memiliki bukti. Maka yang menuduh harus bersumpah sebanyak 50 kali bahwa pembunuhnya adalah fulan dan mereka berhak menuntut kisos. Jika mereka tidak mau, maka yang dituduh yang harus bersumpah sebanyak 50 kali dan dia menjadi terbebas dari tuduhan tersebut.
Jika dia tidak mau, maka dihukumi sebagai pembunuhnya. Yang disebutkan dengan qasama. Ya. Itu makna judulnya, gugatan darah dan qasama. Hadis pertama adalah nomor 1017. Dari Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu anhu dari beberapa orang dari para pembesar kaumnya, anna Abdullah bin Sahlin wa Muhayyisat bin Mas'udin kharaja ila Khaybara min jahdin asabahum fa utiya Muhayyisa fa ukhbira anna Abdullah bin Sahl qad qutila wa turiha fi ain fa ata yahud fa qala antum wallahi qataltumuh qalu wallahi ma qatalnah fa aqbala huwa wa akhuhu Huwayyisa wa Abdurrahman bin Sahl fa dhahaba Muhayyisa liyatakallam. Faqala Rasulullah SAW kabbir kabbir yuridu as-sin. Fatakallama Huwayyisa thumma takallama Muhayyisa. Faqala Rasulullah SAW imma ayyadu sahibakum wa imma an ya'dhanu biharb. Fakataba ilaihim fi dhalik fakatabu inna wallahi ma qatalnah. Faqala li Huwayyisa wa Muhayyisa wa Abdurrahman bin Sahl atahlifuna wa tastahiquna dama sahibikum qalu la qala fayahlifu lakum yahud qalu laysu muslimin wa wadahu Rasulullah SAW min indihi faba'atha ilaihim mi'ata naqah qala Sahl falaqad raqadatni minha naqatun hamra. Bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyisa bin Mas'ud pernah pergi ke Khaybar suatu hari. Khaybar nama lokasinya, ada orang Yahudi ya. Karena kesulitan hidup yang menimpa mereka. Lalu Muhayyisa didatangi, lalu diberi kabar bahwa Abdullah bin Sahl terbunuh dan dibuang di sebuah mata air. Maka dia mendatangi orang-orang Yahudi dan dia mengatakan, demi Allah kalian telah membunuhnya. Jadi dua orang ini bersahabat, Muhayyisa bin Mas'ud dan Abdullah bin Sahl. Abdullah bin Sahl terbunuh, tapi tidak tahu siapa pembunuhnya. Hanya saja di wilayah Khaybar, mayoritas Yahudi. Maka Muhayyisa menuduh Yahudi, mengatakan kalian membunuhnya. Demi Allah kalian telah membunuhnya. Mereka menjawab, demi Allah kami tidak membunuhnya. Maka dia dan saudaranya Huwayyisa serta Abdurrahman bin Sahl menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Muhayyisa maju untuk berbicara. Maka Rasulullah SAW bersabda, dahulukanlah yang lebih besar, maksudnya lebih tua. Dahulukanlah yang lebih besar. Beliau memaksudkan adalah yang lebih tua umurnya. Maka Huwayyisa, jadi ada dua orang bersaudara. Huwayyisa dengan satunya lagi, ya, Muhayyisa. Ya. Berbicaralah Muhayyisa yang lebih tua dari adiknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mereka bisa membayar dia teman kalian dan mereka bisa mengumumkan peperangan. Ya, artinya kalau kalian salah nih, bisa saja Yahudi berperang dengan kita. Lalu Rasulullah SAW menulis tentang hal itu kepada mereka. Maka orang Yahudi maksudnya. Lalu orang-orang Yahudi membalas lagi surat itu. Demi Allah kami tidak membunuhnya. Maksudnya tidak membunuh Abdullah bin Sahl. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Huwayyisa, Muhayyisa, ini adik kakak kembar, dan Abdurrahman bin Sahl. Abdurrahman bin Sahl adiknya Abdullah bin Sahl yang terbunuh. Apakah kalian berkenan bersumpah sehingga kalian berhak atas darah kawan kalian? Mau nggak kalian bersumpah? Betul demi Allah si Yahudi yang membunuh. Maka mereka menjawab tidak. Dan ini bukti keimanan para sahabat. Walaupun terhadap orang Yahudi mereka tidak tahu kalau itu benar terbunuh oleh Yahudi atau tidak, maka mereka mengatakan kami nggak bersedia bersumpah. Lalu Nabi SAW bersabda, maka orang-orang Yahudi lah yang bersumpah untuk kalian. Mereka menjawab, mereka bukan orang-orang Islam. Ya. Maksudnya si Muhayyisa, ya, ini semua mengatakan kalimat itu. Maka Rasulullah SAW membayar dia dari harta miliknya, lalu mengirim 100 ekor unta kepada mereka. Sahal berkata, sungguh aku telah disepak oleh unta merah darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 9 halaman 93 dan Muslim jilid 3 halaman 1294.
Hadis ini memberikan gambaran kepada kita teman-teman sekalian. Kalau seandainya ada orang ditemukan tidak jelas siapa yang bunuh, tergeletak di sebuah tempat. Maka di sini kedua belah pihak yang sedang menuduh, misalnya ada orang menuduh, kayaknya yang bunuh yang punya rumah ini nih, kok jenazahnya di depan rumahnya, gitu kan? Dituduhlah orang tersebut. Maka kalau dia tidak ada bukti untuk membenarkan tuduhannya, dia harus bersumpah 50 kali. Demi Allah dia benar, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar, sampai 50 kali di depan hakim. Gitu ya. Dan orang yang sedang tertuduh, kalau dia mau selamat, dia juga bersumpah 50 kali kalau dia tidak melakukannya. Kalau ini terjadi maka dibebaskan. Gak ada kisos di sini. Gak ada tuduhan, karena dua-duanya gak jelas. Mirip dengan hukum li'an waktu itu ya. Saya pernah jelaskan kalau suami istri saling menuduh perselingkuhan, kemudian si suami menuduh atau istri menuduh, maka harus salah satunya bersumpah. Dua-duanya bersumpah 5 kali. Kalau yang menuduh bersumpah demi Allah dia selingkuh, demi Allah dia selingkuh sampai 4 kali. Yang kelima kali murka Allah datang sama dia kalau dia bohong. Yang tertuduh bersumpah juga 5 kali. 4 kali dituduh demi Allah pasangan saya ini bohong. Sampai 4 kali, yang kelima dia kena laknat kalau pasangannya benar. Gitu kan? Maka ini sama, kalau dua-duanya sudah bersumpah begini, maka dua-duanya dilepaskan, tidak ada hukuman. Tapi Allah akan menghukum mereka. Mirip dengan kasus tadi, jenazah yang ditemukan tanpa jelas siapa pembunuhnya. Gitu ya. Nah, cuma dalam masalah pembunuhan ini teman-teman sekalian, andai saja terbukti ternyata tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya, maka dianjurkan pemerintah setempat yang membayar diyahnya. Cari keluarganya orang itu yang dibunuh, maka pemerintah mengeluarkan dari kas negara, dibayarkan kepada walinya orang yang terbunuh tadi. Ya, 100 ekor unta dibayar, tapi yang menurunkan, yang membayarnya adalah pemerintah. Sebagaimana di sini Nabi SAW mengirim 100 ekor unta untuk membayar kepada keluarganya Abdurrahman ibn Sahal. Ya, Abdurrahman ibn Sahal dan Abdullah bin Sahal maksudnya. Dan Abdurrahman ibn Sahal adiknya Abdullah yang tadi, Abdullah yang terbunuh, Abdurrahman adiknya. Abdurrahman mengatakan, dan aku mendapatkan satu bagian dari semua keluarga, 1 ekor unta betina yang sudah besar dan berwarna merah. Ya, dari bagian tersebut. Hadis terakhir dalam bab kita 1018 dari seorang laki-laki Ansar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW aqarra al-qasamata ala man kanat alaihi fil jahiliyah. وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. Bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan qasamah ya, atau sumpah tadi sesuai dengan yang berlaku di masa jahiliyah, dan Rasulullah SAW menetapkan dengannya di antara beberapa orang dari Ansar terkait dengan korban pembunuhan yang mereka klaim atas orang-orang Yahudi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 3 halaman 1295. Ya. Jadi hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, cuma bedanya dipertegas oleh Nabi, dipertegas oleh orang Ansar ini, kalau Nabi SAW memang membolehkan bersumpah tadi 50 kali itu, kalau dia betul meyakini ini pembunuhnya. Dan orang itu kalau mau selamat dia juga harus balas sumpah 50 kali kalau memang dia mau selamat. Kalau tidak, berarti dia kena tuduhan yang sedang tertuduh padanya. Dan Nabi SAW melakukan hukum ini karena orang-orang Yahudi ternyata ya, tidak mau mengaku dan juga bersumpah kalau mereka tidak melakukannya. Maka Nabi SAW selaku pemerintah membayarkan kepada keluarganya Abdullah bin Sahal ya, selaku pemerintah sebagai diah, dan pemerintah yang mengambil alih tentang hukum tersebut. Baik, melihat waktu saya akan coba bacakan lagi karena masih ada 2 bab saja. Bab nomor 3 dan bab nomor 4 ya. Nanti insya Allah ke depan kita akan masuk kepada hukum had. Bab nomor 3 ini memerangi pemberontak. Hadisnya 1019. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man hamala alaina silaha falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata melawan kami, umat Islam, maka dia bukan golongan kami. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 5 halaman 5 dan jilid 9 halaman 5 maaf, dan Imam Muslim jilid 1 halaman 98. Hadis ini tentang haramnya memberontak.
Tidak boleh memberontak kepada pemerintah resmi, tidak boleh juga memberontak melawan kaum muslimin dan menindas mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan man hamala alaina. Kalimat alaina, siapa yang mengangkat senjata melawan kami, artinya pemerintah Islam, umat Islam, ya, instansi Islam, maka bukan dari golongan kami. Dan dalam Islam tidak boleh sama sekali melakukan pemberontakan dengan cara mengangkat senjata melawan pemerintah yang sudah ada. Itu diharamkan dalam Islam. Kecuali ada indikasi-indikasi yang jelas, seperti misalnya mereka menyuruh pada kekufuran. Ya. Kasus di Syria misalnya sekarang umat Islam kalau tidak mau mengubah syahadatnya bahkan ada yang dibunuh, ditanam di tanah. Ini sudah kezaliman luar biasa. Ya, umat Islam tidak boleh sholat di masjid, bahkan dibantai lagi sholat. Maka ini semua dibolehkan. Mereka harus melawan pada saat itu pemerintah mereka. Keadaan itu ya. Tapi selain daripada ini tidak boleh sama sekali. Apalagi kayak Indonesia, negara yang aman segala macam, ini tidak boleh kita mengangkat senjata. Masuk dalam larangan Nabi SAW. Kemudian 1020 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, man kharaja 'anit ta'ah wa farakal jama'ah wa mata famitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin lalu dia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Hadis ini riwayat Imam Muslim di jilid 3 halaman 1476. Makna daripada barang siapa yang keluar dari ketaatan, artinya ketaatan pemerintah setempat. Ya, selama itu bukan maksiat, wajib patuh. Jadi nggak boleh memberontak, nggak boleh menggulingkan dengan cara memberontak ya, bawa senjata. Beda dengan kalau kita nasihat, itu lain. Karena Nabi SAW mengatakan jihad yang paling afdal adalah kalimat benar yang diucapkan di depan pemerintah yang zalim. Kalau ada yang salah kita nasihatin, kita luruskan, kita doakan. Tapi bukan dengan cara memberontak. Kalau memberontak masuk dalam ancaman hadis ini. Siapa yang keluar dari ketaatan pemerintah dan memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin, dari nasihatin, mayoritas umat Islam tidak ikut-ikutan, tapi dia malah ya, lakukan. Maka kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dan tidak namanya mati syahid ini. Ya. Ini bahaya sekali ya. Mirip dengan orang-orang yang membom dirinya. Pernah terjadi kasus di Indonesia begitu ya. Terus menganggap itu jihad. Mengacaukan semuanya. Tidak ada umat Islam yang dukung itu. Kecuali kelompok dia sendiri. Seluruh ulama-ulama sudah mengingatkan. Tidak boleh bom diri, rusak hotelnya orang non-muslim baru menganggap itu adalah jihad. Benar. Di wilayah Islam mengacaukan ketentraman kaum muslimin. Berapa banyak kecurigaan dilempar kepada umat Islam. Berapa banyak dai yang tertuduh dan segala macam hal. Nomor hadisnya selanjutnya 1021 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, taqtulu ammaranil fi'atul baghiyah. Ammar, maksudnya Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini di jilid 4 halaman 2236. Tentu Ammar ibn Yasir berada radhiyallahu anhu di pasukan Ali bin Abi Thalib waktu itu. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib berperang melawan Muawiyah. Dari hadis ini, pada saat terjadi di kancah peperangan perang, maka umat Islam yang faham hadis ini mereka melihat Ammar. Ammar ada di mana nih? Oh, ada di pasukan Ali bin Abi Thalib. Takbir pasukan Muawiyah, takbir pasukan Ali. Dan ini perilakunya kaum Khawarij. Mereka benci Ali, mereka benci Muawiyah. Tapi mereka pura-pura membagi kelompoknya. Ada yang masuk sini, ada yang masuk sini. Dibuatlah perang dua kelompok ini. Waktu Ali sama Muawiyah radhiyallahu anhu sudah mau sepakat damai, malam-malam mereka pada lempar anak panah api. Dari sini lempar anak panah api ke kemah sini lempar ke sini. Jadi terjadilah perang, kekacauan, gitu kan. Yang jelas teman-teman terjadi peperangan pada saat itu dan Ammar berada di pasukan Ali. Tapi orang-orang sempat memperhatikan kira-kira siapa yang bunuh Ammar. Waktu terbukti Ammar dibunuh oleh salah satu pasukan Muawiyah, maka banyak sekali muslimin melepaskan senjatanya.
Karena Nabi SAW sudah bilang, Ammar ini nanti mati terbunuh pada kelompok yang membangkang. Berarti disampaikan kelompok ini adalah kelompoknya ya, yang kedua, kelompok Muawiyah gitu kan. Walaupun tidak niat untuk memberontak tadinya. Bukan niat memberontak karena ingin meminta darahnya Utsman bin Affan. Makanya Muawiyah juga waktu saat tahu itu memberhentikan pasukannya, tidak ada peperangan. Karena Muawiyah memang tidak mau perang awalnya, gitu kan. Cuma sudah terjadi fitnah, lempar-lempar anak panah, maka terjadi hal tersebut. Lalu Muawiyah mengiklankan terang-terangan, membaiat Ali, kemudian dia pun pulang ke negeri Syam, tetap sebagai gubernur negeri Syam. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Kemudian hadis nomor 1022 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hal tadri ya bna ummi abd, kaifa hukmullahi fi man baga min hadil ummah? Qala Allah wa rasuluhu alam. Qala la yujhazu ala jarihiha wa la yuqtalu asiruha wa la yutlabu haribuha wa la yuksama fai'uha. Wahai ibnu abdi abd, ya, wahai ibnu ummi abd. Nabi SAW memanggil Ibnu Umar, ya. Tahukah kamu bagaimana hukum Allah terhadap orang-orang yang membangkang dari umat ini? Kalau ada pemberontak lalu ditangkap mereka, bagaimana hukumnya Allah pada mereka? Maka dia menjawab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi SAW bersabda, yang terluka tidak boleh serta-merta dibunuh. Yang ditawan tidak boleh dibunuh, karena umat Islam juga, walaupun mereka memberontak. Yang lari tidak boleh dikejar, dan harta fainya tidak boleh dibagi. Usaha rampasan perangnya tidak dibagi. Ini hadis menjelaskan kepada kita tentang perbedaan bagaimana kalau umat Islam berperang melawan orang kafir dan bagaimana kalau melawan umat Islam. Kalau melawan orang kafir, begitu menang, seluruh yang ditemukan menjadi harta rampasan perang, namanya ghanimah, dibagi. Tapi kalau yang diperangi adalah kelompok pemberontak, terbentuklah kelompok pemberontak, lalu kemudian mereka mau memerdekakan diri lah segala macam, lalu diserang, ditangkaplah mereka. Maka ini hukumnya berbeda, nggak ada harta rampasan perang. Walaupun senjata mereka boleh disita, tapi bukan dibagi kepada para mujahidin. Tidak boleh dibunuh juga, ya. Tidak boleh dibunuh, dan kalau ada yang melarikan diri dibiarkan. Begitu yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang terakhir teman-teman sekalian di nomor 1023 dalam bab ini ya, bahwasanya Arfajah bin Shuraih, dia berkata radhiyallahu anhu, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man atakum wa amrukum jami' yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Hadis riwayat Imam Muslim jilid 3 halaman 1480. Barang siapa yang datang kepada kalian sedangkan kalian dalam kondisi bersatu, hai umat Islam, di mana dia ingin memecah belah jamaah kalian, maka bunuhlah dia atau dihukum mati dia, ya. Kalau seandainya umat Islam dalam kondisi betul-betul tidak ada masalah, tidak berbuat apa-apa, lagi bersatu, ada orang datang provokator memecah belahkan umat ini, maka hukumnya dianya yang dibunuh, dianya yang diperangi gitu, ya. Tentu diperangi oleh pemerintah, dilaporkan dan pemerintah mengambil alih. Saya yakin di Indonesia sudah ada peraturan itu ya. Artinya pemerintah mengutus TNI lah apalah untuk memerangi kelompok-kelompok yang kadang-kadang memang ingin memberontak, ya seperti itulah. Bab yang keempat, memerangi pelaku kejahatan dan membunuh orang yang murtad. Dan kita tutup dengan ini tentunya. Nomor hadisnya 1024 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Hadisnya riwayatkan Abu Daud jilid 4 halaman 246, An-Nasai jilid 7 halaman 114 dan 115. Juga Tirmidzi jilid 4 halaman 29. Hadis ini itu hadis yang panjang ya. Di antara bunyinya adalah, siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya dia syahid. Siapa yang terbunuh pada saat dia membela hartanya dia syahid. Siapa yang terbunuh membela keluarganya dia syahid. Ya. Maka ini semua masuk dalam istilah syahid.
Dan bab kita memerangi pelaku kejahatan. Artinya kalau kita sampai mau dirampok, kita melawan, kalau kita bunuh dia, kita tidak dihukum, tidak ada kisos. Karena dia mau merampok, dia sudah menyerang kita. Dan kalau kita terbunuh, kita mati syahid. Walaupun itu pelaku jahatnya, penjahatnya muslim. Tetap mati syahid. Sebagaimana hadis ini. Ini juga menandakan pelajaran penting bahwasanya seseorang punya hak untuk mempertahankan hartanya. Apapun yang dia sudah dapatkan, dia punya hak mempertahankan. Dan kalau sampai dia terbunuh, berarti dia mati syahid. Hadis nomor 1025 dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qatala Ya'la ibn Umayyah rajula, fa'adda ahaduhuma sahibah, fantaza'a yadahu min famih, fanaza'a thaniyatah, fakhtasama ila Nabi SAW, faqala, aya'addu ahadukum akhahu kama ya'addu al-fahl, la diyatalah." Ya'la bin Umayyah berkelahi dengan seorang laki-laki, lalu salah satu dari keduanya menggigit yang lainnya. Lalu yang digigit menarik tangannya dari mulut penggigit. Jadi misalnya tangannya ini lagi digigit oleh yang berkelahi ini. Sehingga menanggalkan gigi depannya. Jadi maksudnya yang menggigit ini berantem, digigit musuhnya. Musuhnya tarik tangannya, giginya tanggal. Ya, seperti itulah. Lalu keduanya berselisih dan melapor kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, apakah salah seorang dari kalian menggigit saudaranya sebagaimana unta jantan menggigit? Tidak ada dia untuknya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan lafadznya Imam Muslim. Ya, hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari jadi 9 halaman 9 dan Imam Muslim jadi 3 halaman 1300. Ya, hadis ini memberikan gambaran teman-teman, kita akan mendapatkan dia setiap gigi 5 ekor unta tadi kalau kitanya tidak ada sebab, nggak ada apa ditonjokin orang. Ya. Tapi kalau dasarnya dari awal berantem-beranteman, ya, sehingga ada yang jadi korban, ada yang jatuh giginya, ada yang segala macam. Tapi memang dasarnya dua-duanya niat berantem ini, untuk nunjukin keberanian, kayak lagi tawuran. Nah ini kan sama-sama tunjukin keberanian, cuma mau dikatakan dia hebat segala macam. Maka kalau jatuh giginya, matanya tercungkil, apalah, nggak ada diahnya, nggak ada gantinya. Yang ganti itu kalau memang dia tidak niat berantem. Makanya di sini Nabi SAW melihat Ya'la bin Umayyah dan satu orang lagi berantem. Ya'la rupanya digigit tangannya. Lalu dia tarik dengan keras, tanggallah gigi orang itu, dua-duanya. Lalu mengeluh kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kenapa harus gigit temannya? Seperti unta menggigit. Ya. Maka tidak ada dia untukmu. Karena rasanya kau niat berantem dari awal. Ini mirip juga dengan hadis Nabi SAW ya. Idal takal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau dua orang muslim bertemu di kancah, dia bertemu untuk berperang, masing-masing angkat senjata, dua muslim, gitu kan. Cuma karena emosional, kemudian tiba-tiba mau berantem, pakai pedang dua-duanya. Maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, ini orang yang membunuh masuk akal, kami bisa faham dia masuk neraka. Tapi orang yang dibunuh sudah mati, dia terbunuh. Kata Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia sebenarnya mau membunuh rivalnya. Andai dia tidak terbunuh, dia akan membunuh. Jadi maksudnya teman-teman, kalau dasarnya dua-dua niat berantem, ini dua-duanya dapat dosa. Nggak boleh. Yang boleh hanya kalau kita membela diri tadi. Bahkan kalau kita jadi korban, kita bisa dapat dia. Hadis 1026 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abul Qasim julukan Nabi Muhammad SAW. Qasim anak beliau yang pertama laki-laki. Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna imra'an ittala 'alaika bighairi idnin fahadaftahu bihasah fafaqa'ta 'ainah atau 'ainahu lam yakun 'alaika junah." Kalau ada orang yang mengintipmu tanpa izin, lalu kamu melemparnya dengan kerikil sehingga kamu merusak matanya, maka kamu tidak bersalah. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari jadi 9 halaman 13, Imam Muslim jadi 3 halaman 1699. Dan dalam satu lafaz Ahmad dan An-Nasai,
serta disahihkan oleh Ibnu Hibban, fala diyata lahu wala qisas. Tidak ada dia dan qisas untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad di jilid 2 halaman 385 dan An-Nasai jilid 8 halaman 61, Ibnu Hibban jilid 13 halaman 352. Hadis ini menjelaskan kepada kita teman-teman, kan tadi orang kalau mukul orang lain secara sengaja kena dia, kena kisos, ya. Kalau dia tonjok orang jatuh giginya, ditonjok juga dia. Kalau nggak mau dia harus bayar denda. Satu gigi tadi 5 ekor unta, satu jari 10 ekor unta dan seterusnya, gitu kan. Tapi kalau ada orang yang sengaja mengintip kita di rumah, mengintip ini ada sebagian ulama yang menarik sekarang kepada masa-masa atau hal-hal yang tidak mau kita diintip, tidak mau dilihat. Misal ada orang sengaja pasang CCTV untuk melihat kita, kalau zaman sekarang ya. Tapi ini maksudnya hal-hal pribadi. Kayak di rumah kita, di dalam rumah dia pasangin CCTV, dia sengaja mau tahu di rumah kita ini ada apa. Misal, sehingga dia mengetahui aktivitas atau dia mengetahui istri lagi mandi, dia mengetahui apalah aurat kita atau biologisnya segala macam. Nah ini masuk dalam masalah mengintai, ya, mengintai. Tapi makna hadis ini lebih kepada zahirnya. Kalau ada rumah kita ada bolongnya, ada orang sengaja ngintip, dia lihat. Lalu kemudian kita curiga ada orang, lalu kita lempar batu, ya, atau benda merusak matanya. Ini kan secara sengaja ya. Di sini nggak ada dia. Karena dasarnya dianya yang salah. Kenapa dia ngintip? Ini pernah kita jelaskan di hari Rabu malam, dosa-dosa besar, dosa mengintip. Ya. Jadi makanya nggak usah iseng intip-intip orang. Intip diri sendiri saja. Ya. Atau menikah intip pasangan halal. Dan tidak usah intip-intip, transparan sama pasangan halal. Ya, bujang-bujang. Makanya menikah supaya ada orang yang bisa diintip. Maka hadis ini sangat tegas. Di dalam riwayat lain tidak ada diat, tidak ada kisos. Dia bolongin, rusakin matanya orang yang mengintip, matanya tidak dirusak, tidak ada juga denda. Karena dasarnya memang dasarnya orang itu yang salah. Ya. Hadis 1027 dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qada Rasulullah SAW anna hifdzal hawaitil bin nahari ala ahli. Maaf, saya ulangi, qada Rasulullah SAW anna hifdzal hawaiti bin nahari ala ahliha wa anna hifdzal masyiyati bil laili ala ahliha wa anna ala ahlil masyiyati ma asabat masyiyatuhum bil lail. Rasulullah SAW menetapkan bahwa pemilik kebun bertanggung jawab menjaga kebunnya di siang hari. Dan bahwasanya pemilik ternak bertanggung jawab menjaga ternaknya di malam hari. Dan bahwa pemilik ternak bertanggung jawab terhadap apa yang dirusak oleh ternaknya di malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 4 halaman 295, Abu Daud jilid 3 halaman 298, An-Nasai jilid 3 halaman 411, Ibnu Majah jilid 2 halaman 781, Ibnu Hibban jilid 13 halaman 375. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah pentingnya kita kalau punya kebun itu menaruh penjaga, terutama di siang hari, ya, terutama di siang hari. Karena kalau sampai di siang hari terang, ada hewan-hewan yang datang dan merusak tanaman kita, maka tidak bersalah itu. Ya, orang-orang yang punya hewan itu, ya. Karena Nabi SAW mengatakan kalau siang hari yang punya kebun yang bertanggung jawab. Kalau malam hari ada yang lepas ternak lalu mengganggu taman orang, maka yang pemilik ternak bertanggung jawab. Jadi makanya di sini dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW menetapkan bahwa pemilik kebun bertanggung jawab menjaga kebunnya di siang hari. Malam ditutup pagarnya segala macam ya sudah. Siang hari dia yang jaga. Dan pemilik ternak bertanggung jawab menjaga ternaknya di malam hari. Karena tidak ada orang yang membawa ternaknya makan di malam hari. Orang biasa siang. Jadi kan? Maka kalau malam hari ternaknya merusak kebunnya orang, dia bertanggung jawab. Dan bahwa pemilik ternak bertanggung jawab terhadap apa yang dirusak oleh ternaknya di malam hari. Ini tentu berhubungan dengan masalah hukum-hukum tadi, kisos, pembayaran dia segala macam ya. Karena kalau sampai dirusak dia harus ganti.
Tapi dari hadis ini zahirnya kelihatan kalau siang hari binatang ternak orang merusak tanaman kita tidak disuruh ganti. Tapi kalau di malam hari baru disuruh ganti. Hadis nomor 1028 dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, fi rajulin aslama thumma tahawwada la ajlisu hatta yuqtal qada'ullahi wa rasulih fa umira bihi faqutil. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 9 halaman 19 dan Imam Muslim jilid 3 halaman 1457. Ya, artinya tentang seseorang laki-laki yang semulanya Islam lalu menjadi Yahudi. Dia masuk Islam lalu dia murtad, dia masuk agama Yahudi. Lalu kata Muadz bin Jabal, aku tidak akan duduk sehingga dia dibunuh. Itulah ketetapan Allah dan Rasulnya. Lalu dia diperintahkan untuk dibunuh, maka dia pun akhirnya dibunuh. Dalam riwayat Abu Dawud, wa kana kadistutiba qabla dhalik, dan dia tidak diminta untuk bertobat sebelum itu. Dan hadis ini riwayat Abu Dawud jadi tempat halaman 127. Ini tentu teman-teman maknanya adalah kalau ada orang di wilayah Islam kemudian dia murtad dari agama Islam, maka hukumnya oleh pemerintah setempat Muslim diingatkan. Istutiba maksudnya diminta taubat. Kenapa kau tinggalkan Islam segala macam diajak. Kalau tidak mau, kalau hukum Islam diterapkan dibunuh orang ini. Meninggalkan kebenaran, seperti itulah. Tapi yang lakukan ini pemerintah ya. Pemerintah. Dan itu juga kembali kepada wewenang pemerintah. Tapi harus setelah diajak bertaubat. Kalau dia tidak mau baru dihukum ya gitu. Itu terjadi di zaman Nabi SAW. Ada suatu orang pernah masuk Islam, kemudian dia pindah ke agama Yahudi. Lalu diajak taubat, tidak mau, maka dihukum mati oleh pemerintah setempat pada saat itu. Juga hadis nomor 1029 sama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 9 halaman 19. Yang dimaksud sini adalah pemerintah ya, sekali lagi. Pemerintah setempat yang dilaporkan sudah mengingatkan tidak boleh murtad dari Islam, dia tidak mau, maka hukumnya qisas gitu ya. Nomor 1030 dan hadis terakhir dalam bab kita ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna a'ma kanat lahu ummu waladin tashtumun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fi fayanhaha fala tantahi falamma kana dhata lailatin akhadha al-mighwal faja'alahu fi batniha wattaka'a 'alaiha faqatalaha fabalaga dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ala ishhadu anna damaha hadar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di jilid 4 halaman 129 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits sahih dalam Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan Abi Dawud jilid 3 halaman 824. Terjemahnya Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki buta mempunyai seorang ummul walad. Ya, maksudnya ummul walad ini sahayanya dia, perempuan hamba sahaya, dan melahirkan anak dia yang selalu mencaci maki Nabi SAW dan menghinanya. Maka dia melarangnya tapi tidak mau berhenti. Selalu caci maki Nabi yang jelek-jelek. Ini budak ini mencaci maki. Tuannya ingatkan, jangan, nggak boleh gini-gini. Tapi dia tuannya ini buta, nggak bisa melihat. Maka karena tidak mau berhenti-berhenti mencaci maki Nabi SAW, pada suatu malam laki-laki itu mengambil pedang kecil lalu meletakkan di perutnya, di perut sahayanya tadi. Lalu dia bersandar di atasnya, maksudnya menekannya. Sehingga dia terbunuh, si hamba saya tadi mati terbunuh. Lalu hal tersebut sampai kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, ketahuilah, saksikanlah bahwa darahnya sia-sia. Artinya walaupun ini dibunuh, nggak ada dia, nggak ada kisos. Kenapa? Karena dia terbunuh karena menghina Nabi SAW. Padahal sudah diingatkan, gitu kan? Dan Ibnu Qayyim rahimahullah memasukkan dalam salah satu hal yang membatalkan keislaman, mengolok-olok ataupun menghina Nabi SAW. Jadi tidak boleh kita diam kalau ini terjadi ya. Harusnya kita ingatkan. Allahu a'lam. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.